Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Pak untuk berkonsultasi kepada Bapak di dalam bidang pendidikan agama Islam Pak, khususnya untuk lebih tahu lebih dalam lagi masalah anak itu di dalam minat belajar itu Pak, bagaimana cara kita sebagai pendidik atau guru Pak lebih bisa memotivasi anak supaya lebih giat lagi di dalam mempelajari materi-materi yang pernah disampaikan oleh guru agama itu Pak kepada murid. Karena sekarang sudah banyak Pak murid-murid kita itu kurang fokus kepada pendidikan itu. Bagaimana caranya supaya kita itu lebih memotivasi anak itu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sepengetahuan saya dan menurut beberapa referensi buku yang saya pernah baca Pak Jumri, untuk meningkatkan atau memotivasi semangat belajar anak khususnya di sekolah dasar, khususnya pelajaran agama Islam PAI Pak, ya itu dikembalikan kepada terutama Pak si pendidik Pak atau Bapak itu sendiri. Bapak harus mempunyai Pak beberapa ide Pak. Bapak harus mempunyai Pak semangat agar anak itu bagaimana anak itu Pak senang, lebih termotivasi, lebih senang, lebih terhibur terhadap khususnya agama Islam Pak, pelajaran agama Islam. Ya Bapak harus bisa Pak berinovasi Pak, mengajak anak supaya gimana caranya anak itu Pak senang dan terhibur Pak dengan adanya pendidikan agama Islam. Sehingga kalau anak itu sudah terhibur Pak, sudah senang, insya Allah saya yakin Pak anak tersebut dengan sendirinya Pak akan tambah berpikir, akan banyak bertanya, lebih giat tentang masalah pelajaran agama Islam tersebut Pak. Itu mungkin menurut saya Pak. Sekarang kita gini Pak, masalah nilai sekarang. Nilai itu sekarang saya perhatikan nilai-nilai murid itu sekarang anjlok Pak dibandingkan dengan murid nilai-nilai sebelumnya Pak. Ya. Saya yang tanyakan itu penyebabnya itu apa Pak? Apa ada hubungannya dengan lingkungan, apa hubungannya dengan minat belajar tadi yang kurang diperhatikan, atau dengan adanya media sosial yang semakin kompleks ini sehingga anak itu lebih memperhatikan media-media daripada pelajaran sehingga murid itu nilainya rendah Pak. Bagaimana solusinya supaya Bapak bisa memberi pandangan atau jalan keluar bagi kami selaku guru pendidikan agama Islam ini Pak? Ya menurut pengetahuan saya Pak, memang kebanyakan minat belajar anak sekarang ini sudah mulai turun Pak, sehingga nilai-nilai semakin anjlok. Karena Pak ya lingkungan itu sendiri Pak, karena anak sekarang itu kebanyakan bermain IT HP gitu Pak. Media sosial sudah mulai masuk ke pelosok, ke desa Pak. Sehingga lupa dengan pelajaran iya Pak, dengan pelajaran agama. Sehingga Bapak itu mungkin Pak dan harus Pak perankan kedua orang tua Pak. Ya lingkungan Bapak harus bisa mengatasi lingkungan, perankan lingkungan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, terutama kedua orang tua itu Pak. Memberi batasan gitu. Memberi batasan bagi anak itu Pak. Waktunya belajar. Dan kalau bisa Bapak sendiri itu dengan adanya media sosial, Bapak itu gimana agar anak itu media sosial itu diisi dengan pelajaran agama Islam itu Pak, yang bermanfaat dengan mungkin diadakan Zoom meeting Pak, atau ya konten-konten keagamaan gitu Pak, seperti cara belajar adzan, cara belajar sholat, praktek sholat gitu Pak. Ya itu menurut saya Pak. Baik, selanjutnya gini Pak, masalah selanjutnya yaitu masalah target Pak. Kan di dalam pendidikan itu kita selaku guru mestinya mempunyai target Pak, sampai sejauh mana kita memberi materi kepada anak, tujuannya itu sampai di mana, apakah cukup tidak hanya bisa membaca saja atau dengan tadi tartilnya atau dengan praktek-praktek sholatnya, bagaimana Pak target kita selaku guru agama untuk memberi pelajaran kepada murid itu? Ya menurut saya Pak, ya target itu harus penting ya.
Harus Harus mempunyai target gitu harus Pak. punya target Pak. Bapak itu mengajar selaku pendidik harus punya tujuan Pak. Ya target utama Pak dalam agama Islam menurut saya Pak, ya etika Pak, akhlak Pak. Etika gimana anak itu Pak, etika mental ya secara baik Pak, dan harus tertanam sejak mulai sekarang Pak. Karena zaman sudah mulai ya seperti sekarang ini Pak. Etika makan turun. iya, etika Pak terhadap orang tua Pak, etika terhadap guru, etika terhadap lingkungan itu Bapak harus tanamkan Pak. Harus tanamkan sejak sekarang Pak. Berarti karakter etika itu yang harus pertama kali ditanamkan Iya, gitu Pak. Pak. Ya? Kalau etika sudah baik Pak, etika sudah bagus Pak, karakter anak sudah bisa dinilai Bapak, itu menurut Bapak itu sudah bagus Pak. Tinggal Bapak hanya pengembangan Pak, seperti gimana cara anak itu supaya senang Pak dalam membaca Al-Quran, senang dalam melaksanakan sholat-sholat fardu Pak yang 5 waktu. Dan bisa mempraktekkan di Iya, setelah pulang gitu Pak. iya Pak, harus Pak begitu Pak. Intinya Pak, tanamkan karakter Pak anak itu Pak, ya etika, moral Pak, harus Bapak itu. Oh intinya di penekanan moral gitu Pak. Ya? Iya. Etika, masalah anak, masalah pembelajaran itu sudah jelas. Anak itu bisa membaca atau mempraktekkan sholat. Kan intinya di dalam pendidikan agama gitu Pak. Ya? Iya Pak. Ya baiklah Pak. Hanya itu yang bisa tanyakan untuk sementara ini Pak. Maka saya ucapkan terima kasih banyak atas pendapat dan masukan Bapak. Dan kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Sekian dulu dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.